Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Badar Official. Saat ini kita berada di Kecamatan Nagrak, tepatnya di Pondok Pesantren Al-Mulis dalam acara launching budidaya kakao konsorsium pelopor kakao Kabupaten Bandung. Alhamdulillah acara ini dihadiri oleh Bapak Bupati langsung, kemudian dari Kepala Dinas LH, Kepala Dinas Pertanian, kemudian lembaga-lembaga yang terkait di dalam konsorsium. Oke, kita lihat dari prosesnya. Bupatinya muda, istrinya juga muda, kawan-kawan juga muda, pelaku industri muda. Yang hadir di sini cakap-cakap berseri, ikuti Kang Bupati agar lebih bedas lagi. Menanam kakao, cintaku untuk dikau, kabupaten milik engkau, Bupati sayang engkau. Hutannya hijau, pikiran jangan kacau, tanamlah pohon kakao untuk masa depan engkau. Lingkungan banjir bukan salah penyihir, tapi engkau harus mahir di zaman Nabi terakhir. Bersama Kang Bupati, pelaku industri dan petani, ayo disepakati kabupaten tak banjir lagi. Aku bernyanyi di depan Kang Bupati, pelaku industri dan petani, mau berkolaborasi, bergandengan tangan dari semua kalangan. Programnya bagus pisan, ayo kita sukseskan. Engkau tanam kakao pasti berbuah coklat, sepakat semua bahagia bersama Kang Dadang ya. Mang Asep Bupati oge kasep, Akang eta oge kasep, nyanyi leuwih kasep. Bupatina alus, programna oge alus, semuanya jadi alus, dikerjakeun leuwih alus. Mang Asep Bupati oge kasep, Akang eta oge kasep, nyanyi leuwih kasep. Bupatina alus, programna oge alus, semuanya jadi alus, dikerjakan leuwih alus. Polanya nanti kolaborasi dengan Dinas Pertanian dan Dinas LH, karena kakao ini salah satu tanaman yang menjadikan konservasi juga ya, untuk bisa menyerap air. Nah, sehingga ini bisa dikolaborasikan. Jadi konservasi yang sejalan dengan nuansa kesejahteraan ya, artinya kita di suatu sisi jadikan suatu konservasi dan juga menghasilkan. Nah, dengan tadi ada dari cereh atau apa? Berry yang tentunya ini salah satu terobosan, dan alhamdulillah ternyata orang Jawa Barat ya, pabriknya ada. Tinggal sekarang marketnya sudah ada, penampung sudah ada. Nah, tinggal langkah yang harus dilakukan pertama bahwa saya menginstruksikan kepada Kadis Pertanian untuk membuat program edukasi ya, pemahaman, sehingga masyarakat itu paham dari mana ini kakao ini setelah matang seperti apa, dibuatkan seperti apa, diolah yang pada akhirnya bisa menghasilkan. Saat ini kan mayoritas masyarakat tidak tahu cara pengolahan. Nah, minimal kasih pemahaman. Yang kedua, cari lahan-lahan yang sebutnya lahan tidur yang tentunya bisa dibangkitkan lagi. Yang ketiganya, di samping kita menanam kakao juga harus ada tupang sari yang pada akhirnya para petani ada penghasilan bulanan, 3 bulanan, tahunan, dan lain sebagainya. Insya Allah program ini bisa berjalan secara mantap dan matang, dan insya Allah masyarakat dan khususnya para petani bisa sejahtera. Pak Bupati sudah berapa hektar di kabupaten? Dan sementara saat ini kurang lebih kita awal katakan deplot ya di sekitar 2,5 hektar dulu nanti, tetapi bertahap saya minta dalam
6 bulan ke depan harus ada perkembangan. Artinya setiap bulan saya akan evaluasi, saya akan tanya kepada Kadis Pertanian dan LH bagaimana termasuk konsorsium, di mana yang sudah ada kira-kira titik fokusnya. Nah, sehingga di situ kita langsung bantu dorong supaya ini bisa menghasilkan budidaya yang betul-betul menjadikan produk dan penghasil para petani yang ada di Kabupaten Bandung. Muda berkarya, muda usia, bekerja keras dan pengalaman, tidak mengeluh, engkau tetap teguh, selalu patuh, nasihat sepuh. Itulah dia bupati kita. Sahabat santri, sahabat kiai, sahabat petani, sahabat kami Kang Dadang Supriyatna dan pelaku industri, bersama-sama bangun kabupaten kita. Selamat ya beraktivitas, dan tentunya saya berharap lakukan langkah-langkah yang tentunya langkah-langkah kreatif dan yang pada akhirnya bisa menghasilkan suatu karya dan tentunya bermanfaat, karena saat ini kita dituntut untuk terus melakukan ICT. Artinya secara kondisi ini tidak bisa kita hindari kebutuhan yang saat ini adalah digitalisasi. Nah, tentu dengan menguasai digitalisasi, lakukan dan gunakan digitalisasi secara efektif dan positif tentunya untuk keberlangsungan dan bisa menambahkan mata pencaharian kita sehari-hari yang pada akhirnya kita akan lebih sejahtera. Oke. Badar official tah eta bedaskeun tah eta. Cinta lingkungan, bersama-sama peduli kita, banjirkan bibit, menanam kakao, kakaonya kelak berbuah coklat. Alhamdulillah pada saat ini kita baru saja meresmikan konsorsium pelopor kakao di Kecamatan Nagrag Kabupaten Bandung, yang saat ini kita bersama dengan ketua konsorsiumnya yaitu Pak Haji Edi Gaswanto. Nah, bagaimana untuk kedepannya dan rencana seperti apa penanaman kakao di wilayah Al-Mukhlis sendiri, dan harapan untuk kedepannya seperti apa, Pak Haji? Punten. Oke. Jadi ini yang di Al-Mukhlis ini baru kebun rintisan gitu. Kebun rintisan ini dimaksudkan untuk sebagai media belajar kita untuk mengenali karakteristik kakao secara lebih dalam, karena ke depan kita akan segera membuat kebun percontohan atau demplot, di mana demplot ini nanti akan menjadi contoh untuk seluruh pengembangan di Kabupaten Bandung, sehingga nilai keekonomiannya itu betul-betul bisa dipertanggungjawabkan gitu. Jadi selama menunggu kakaonya berbuah, petani tidak kehilangan penghasilannya itu. Alhamdulillah, mungkin tadi juga dari Bapak Bupati itu sudah ada instruksi langsung untuk Dinas Pertanian ya, Dinas Pertanian dan Dinas Lingkungan Hidup bahwa akan ada anggaran. Nah, ini buat pemirsa semua yang sangat berminat untuk menanam pohon kakao dengan minimal lahan berapa banyak, Pak Haji? Misalkan berapa hektar atau berapa meter persegi, supaya bisa istilahnya mereka bisa menanam juga gitu, Mangga? Kakao ini kan sifatnya perkebunan rakyat, jadi luasan dari mulai mungkin hanya ratusan ribuan meter sampai belasan atau puluhan ribu meter itu sangat mungkin gitu. Intinya kita ingin rakyat tuh betul-betul terberdayakan gitu oleh program ini ya. Gitu. Jadi lahan sekecil apapun ayo kita manfaatkan gitu. Jadi konsorsium ini sendiri
akan menyediakan bibit-bibitnya atau seperti apa? Nah, untuk bibitnya tentu kita akan siapkan, kita akan pelajari di mana yang harus okulasi, di mana yang harus dari biji gitu, karena ada dua skema yang kita kembangkan, skema konservasi dan skema perkebunan rakyat. Nah, untuk konservasi tentu bibitnya kita upayakan dari bibit biji sehingga betul-betul bisa alamnya terjaga, ekonominya juga Dapat baik ya. ya. Nah, alhamdulillah mungkin nanti kami di channel Badar Official ini kami memohon izin untuk mencantumkan nomor Pak Haji. Boleh ya. Nanti insya Allah ada peran dari Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian yang istilahnya nanti akan mengadakan pembinaan, termasuk tadi dari Barry Callebaut sendiri sudah mendukung dan siap untuk menampung ya Pak Haji ya. Jadi teman-teman pemirsa milenial pada khususnya ini, yuk kita mari sama-sama untuk mulai menanam kakao selain dari kopi ya Pak Haji ya. Insya Allah prediksi 2 atau 1 tahun ke depan bahwa produksi coklat ini akan sangat meningkat dan akan mempengaruhi perekonomian khususnya di wilayah Kabupaten Bandung. Oke, pemirsa Badar Channel Official, sekian dulu bersama dengan Pak Edi Gaswanto dari Ketua Konsorsium Pelopor Kakao undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badar Official Channel tah eta. Aturan Pak Haji.